dilihat langsung di bagian sini, total nilai. Nah, kebetulan di tahap 1 ini ada kode YP3. Dia lulus namun tidak bisa mengisi atau menggantikan posisi ini. Posisi ini, teman-teman ya. Karena bukan jatah kode Y. Nah, di tahap 2 ini akan langsung mengisi di sini, teman-teman ya. Akan mengisi. Dia akan langsung mengisi karena tidak ada lagi istilah prioritas dan otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi dua info update buat rekan-rekan semua seputar P3K. Salah satunya di sini yang akan admin sampaikan atau bagikan mengenai perbedaan signifikan antara kode kelulusan di seleksi P3K tahap 1 dan di tahap 2 yang akan diumumkan besok 21 Desember, teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton, silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Namun sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Dan kita lanjut ke info yang pertama. Nah, yang pertama, pernyataan menohok PB PGRI soal P3K Guru 2021. Ada kata setengah hati. Informasinya 20 Desember 2021 atau hari ini, teman-teman ya. Ketua Departemen Kominfo PB PGRI atau Bapak Wijaya ikut mengkritisi pelaksanaan hingga pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2021. Jadi ada kritikan, teman-teman ya. Dia menilai rekrutmen P3K selalu menghadirkan persoalan baru dan kegalauan di kalangan peserta. Satu di antaranya masih seputar jadwal yang selalu mengalami perubahan. Ini yang kesekian kalinya jadwal berubah, kata Wijaya kepada jpnn.com. Pengumuman yang seharusnya pada 16 Desember 2021 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat masih belum dirilis. Jadi masih belum dirilis. Nah, ini memang benar, teman-teman ya. Kelulusan P3K baru diumumkan menjelang tengah malam melalui Pranala Guru P3K.kemendikbud.go.id. Persoalan muncul pada 17 Desember atau keesokan harinya, setelah Ditjen GTK merilis pengumuman baru hot nomor 7830 sekian bahwa hasil seleksi tahap kedua diumumkan pada 21 Desember 2021. Dan ini memang benar, teman-teman ya. Perubahan jadwal itu kembali menimbulkan kegaduhan karena sedari awal Panselnas tidak bisa mengumumkan pada 16 Desember 2021. Nah, ini disampaikan oleh Pak Soeharmin sendiri bahwa untuk mengumumkan hasil pada 16 Desember sebenarnya sulit, teman-teman ya, karena masih ada beberapa hal. Tanpa mengurangi kinerja Panselnas dan Ditjen GTK Kemendikbudristek, Wijaya menilai seleksi P3K Guru 2021 jauh dari persiapan matang, baik teknis dan regulasi. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan mengenai pernyataan dari Pak Wijaya ini? Dan lebih lanjut, pertama, perlunya ada komunikasi antar pihak terkait kepastian jadwal seleksi, sebab peserta yang telah mengakses pengumuman kelulusan pada 16 Desember 2021 diliputi kegalauan. Hasilnya akan mengalami perubahan pada 21 Desember. Nah, maksudnya mungkin hasil yang lulus begitu, teman-teman ya. Tapi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Prof. Nono, yang lulus pada saat mengecek kemarin itu tidak akan berubah, dalam artian tetap dinyatakan lulus. Seperti itu. Begitu pula yang lulus tanpa mengisi formasi. Kedua, mereka yang telah dinyatakan lulus, tidak sedikit yang sudah dihentikan haknya sebagai honorer, terutama status kepegawaian dan honor. Ketiga, makin molornya jadwal pelaksanaan sampai tahap 3 hingga wacana optimalisasi formasi yang dinantikan peserta yang telah lulus ambang batas. Jadi yang bisa ikut optimalisasi
Syaratnya ya harus mencapai ambang batas dulu. Itu pun optimalisasi diadakan jika ada sisa formasi dari tahap 3 nantinya. Nah, jadi jika ada sisa formasi, barulah muncul optimalisasi ini. Dengan catatan harus lulus ambang batas. Kalau belum ada kepastian terkait jadwal dan masih ada kendala teknis, sebaiknya dikomunikasikan apa adanya kepada peserta. Nah, ini betul juga teman-teman ya. Jangan memaksakan begitu. Komunikasi itu penting agar tidak menimbulkan spekulasi dan permasalahan baru. Dia menyebut peserta membutuhkan kepastian atas semua rangkaian seleksi, termasuk tindak lanjut bagi peserta yang telah dinyatakan lulus dan mengisi formasi tahap 1. Yang di tahap 1 memang ini juga masih istilahnya masih tergantung begitu teman-teman ya. Karena sampai hari ini sepertinya belum ada yang bisa mengisi daftar riwayat hidup. Padahal itu hal penting untuk terbitnya nomor induk P3K-nya. Jangan sampai seleksi ASN P3K Guru 2021 dipersepsikan kebijakan setengah hati. Pungkas Wijaya. Jadi ini adalah kritikan yang disampaikan oleh Pak Wijaya sekaligus masukan buat Kemendikbud. Nah, kita lanjut ke informasi mengenai perbedaan pengumuman atau hasil pengumuman nantinya yang ada di seleksi tahap 1 dan tahap 2. Kembali admin mengingatkan, buat rekan-rekan yang X tahap 1 pastinya sudah paham mengenai kode XY ini. Buat rekan-rekan yang dari sekolah swasta dan lulusan PPG atau baru mendaftar di tahap 2 ini, harus diingat bahwa kode X ini adalah kode peserta dari sekolah induk atau guru yang melamar di sekolahnya sendiri. Dan kode Y ini adalah kode peserta dari sekolah lain yang memilih formasi di sekolah lain. Dalam artian tidak ada formasi yang tersedia di sekolahnya. Dan kemungkinan kode XY ini tidak akan muncul lagi. Kemungkinan rekan-rekan ya. Karena tidak ada lagi istilah prioritas. Dan kode XY ini adalah kode yang menandakan bahwa si A itu dari sekolah lain dan si X itu adalah dari sekolah tersebut. Sedangkan di tahap kedua tidak ada lagi istilah seperti itu teman-teman ya, karena tidak ada prioritas. Terus ini masalah P1, P2, P3, L, TL, TH, TMS1, TMS2 dan beberapa kode mengenai afirmasi. Ada A, B, C, D, E dan F. F ini adalah peserta P3K Guru yang menggunakan nilai ambang batas berdasarkan keputusan Menpan RB bernomor 1171. Ini lagi teman-teman ya. Oke. Nah, misalnya kita contohkan seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini ini ada salah satu sekolah yang membuka formasi di tahap 1 ada 4. Namun dari 4 formasi yang dibuka ini, dari sekolah SD Negeri 221 ini hanya ada 2 gurunya yang mendaftar, sehingga masih ada sisa 2 atau 2 jatah, 2 formasi untuk non-induk. Dan kebetulan 2 ini diisi oleh dari non-induk. Ini semuanya lulus, YP1L, YP1L. Dan 2 formasi yang disediakan untuk dari sekolah ini ternyata hanya terisi 1, sehingga masih ada 1 formasi yang dibuka di sekolah ini di tahap kedua. Nah, itu teman ya, karena ada istilah prioritas. Nah, di tahap kedua ini akan berbeda lagi. Nah, berbeda lagi teman-teman ya. Dia misalnya seperti ini ada 4 formasi yang dibuka di salah satu sekolah. Nah, di sini langsung dilihat, bukan lagi akan langsung dilihat nilainya teman-teman ya. Bukan lagi dicek apakah dia kode X, kode Y, tidak seperti itu. Yang akan dilihat langsung di bagian sini, total nilai. Nah, kebetulan di tahap 1 ini ada kode YP3. Dia lulus namun tidak bisa mengisi atau menggantikan posisi ini. Posisi ini teman-teman ya, karena bukan jatah kode Y. Nah, di tahap 2 ini akan langsung mengisi di sini teman-teman ya, akan mengisi. Dia akan langsung mengisi karena tidak ada lagi istilah prioritas, dan otomatis peserta ini akan tersingkir dari sekolahnya, akan tergantikan begitu teman-teman ya. Namun mengenai penentuan, penentuan rankingnya di sini kita bisa lihat yang akan lulus di sini
1, 2, 3, 4. Karena tidak ada lagi prioritas ya, maupun kodenya X, kode apa tidak ada lagi teman-teman ya. Yang jelasnya di sini akan dilihat nilainya. Nah, berdasarkan nilai jika di ranking, maka yang berada di ranking jadi yang ada di ranking pertama itu adalah peserta ini teman-teman ya, yang memiliki Cerdik 719, terus disusul dengan kode ini BD yang nilainya 523, terus akan disusul oleh peserta ini yang lulus berdasarkan kategori 2 484 karena dia lulus kategori 2 teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah peserta yang berkode YP3 sekalipun nilainya lebih tinggi dibanding yang pertama ini yang 484 ini, namun tetap saja dia berada di urutan ranking 4 karena kenapa dia lulusnya itu berdasarkan kategori 3. Jadi yang didahulukan adalah YP1, setelah itu YP2 dan dilanjutkan YP3. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah sistem urutan ranking dan perbedaan mencolok antara tahap 1 dan tahap 2 di pengumuman besok. Jadi semoga bisa dipahami. Inilah informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.